Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sejarah tentang Pati Unus. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Kerajaan Demak berdiri setelah Kerajaan Majapahit mengalami masa surut. Secara praktis, wilayah-wilayah kekuasaannya mulai memisahkan diri. Wilayah-wilayah yang terbagi menjadi kadipaten-kadipaten tersebut saling serang, saling mengklaim sebagai pewaris tahta Majapahit. Pada masa itu arus kekuasaan mengerucut pada dua adipati, yaitu Raden Fata dan Ki Ageng Pengging. Sementara Raden Fata mendapat dukungan dari Wali Songo dan Ki Ageng Pengging mendapat dukungan dari Syekh Siti Jenar. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Fata atas restu dan dukungan dari para Wali Songo, yang diperkirakan tidak lama setelah keruntuhan Kerajaan Majapahit. Sebelum Demak menjadi pusat kerajaan, dulunya Demak merupakan kadipaten di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Dan sebelum berstatus kadipaten lebih dikenal orang dengan nama Gelagah Wangi, yang menjadi wilayah Kadipaten Jepara dan merupakan satu-satunya kadipaten yang adipatinya memeluk agama Islam. Kejadian yang terjadi di masa lampau memang tidak bisa dilupakan begitu saja. Seperti halnya Kerajaan Demak yang berdiri pada tahun 1482 Masehi. Meskipun demikian, pengaruh kerajaan Islam Demak ini demikian besar dalam membentuk masyarakat Jawa. Bahkan Nusantara menjadi umat Islam mayoritas di dunia hingga awal abad ke-21 ini. Selain membentuk masyarakat Jawa dan Nusantara sebagai mayoritas umat Islam, Kerajaan Islam Demak juga memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat Jawa dalam berbagai aspek kehidupannya. Di antaranya adalah aspek ideologi, politik, pemerintahan, hukum, militer, pendidikan, pesantren, adat istiadat, kesenian, serta berbagai warisan peninggalan yang teramat tinggi nilainya. Di antara pengaruh kerajaan Islam Demak yang mencolok adalah kehidupan Islam dari tradisi para Wali Songo yang masih bertahan hingga kini. Meskipun kerajaan Islam Demak telah runtuh secara kekuasaan politik, tradisi tersebut, yakni Thailand, biasanya dilakukan ketika ada salah satu anggota keluarga yang meninggal. Biasa saja tahlil 7 hari, 40 hari, dan seterusnya. Memberi jajanan pasar sebagai simbol tertentu. Salah satunya ialah kue lemper yang dalam bahasa Jawa punya makna yen dilem atimu ojo memper, yang artinya jika kamu dipuji maka jangan sombong. Wayang kulit bernafas Islam, contohnya wayang tentang pencarian sebuah jimat bernama Kalimah Sodo, yang diartikan sebagai 2 kalimat syahadat, selamatan 4 bulanan, yang bertujuan agar si jabang bayi dan ibunya bisa tetap sehat serta selamat saat lahiran nantinya. Tradisi kehidupan Islam yang masih banyak tersisa berada di bekas wilayah Kerajaan Islam Demak, khususnya di wilayah-wilayah pesisir utara Pulau Jawa, seperti Banten, Jakarta, Cirebon, Tegal, Brebes, Pekalongan, Kendal, Semarang, Demak, Kudus, Pati, Jepara, Juwana, Lasem, Rembang, Tuban, Lamongan, Sidayu, Gresik, dan Surabaya. Kehidupan Islam kaum muslim Jawa masih terpengaruh oleh
corak kerajaan Islam Demak yang murni dan lebih berpegangan kepada Al-Quran dan As-Sunnah daripada kepercayaan mistis, sinkretis, animisme, dan dinamisme yang banyak terpengaruh Syiwois Buddha maupun aliran kebatinan kejawen. Bahkan dalam tutur rakyat Jawa dan kenyataan sejarah memberikan petunjuk. Sampai sekarang pun kewibawaan kerajaan Islam Demak masih tetap tegar dan harum. Hal ini terlihat dari jumlah pengunjung per tiap tahunnya yang tidak kurang dari 1.000 tamu. Wilayah Indonesia dan dari mancanegara berdatangan untuk berziarah ke makam para penguasa kerajaan Islam Demak tersebut. Bahkan dalam tutur rakyat Jawa dan kenyataan sejarah memberikan petunjuk. Sampai sekarang pun kewibawaan kerajaan Islam Demak masih tetap tegar dan harum. Hal ini terlihat dari jumlah pengunjung per tiap tahunnya yang tidak kurang dari 1.000 tamu. Raja pertama yaitu Raden Fatah, yang nama lainnya seperti Jin Bun. Beliau ini selain dikenal sebagai pendiri kerajaan Demak, juga memerintah Demak dari tahun 1475 Masehi sampai tahun 1518 Masehi. Beliau berhasil mengembangkan kekuasaan di berbagai daerah di Pulau Jawa. Pada masa pemerintahan Raden Fatah Demak berhasil dalam berbagai bidang. Di antaranya adalah perluasan dan pertahanan kerajaan, pengembangan Islam dan pengalamannya, serta menerapkan musyawarah dan kerajaan sama antara ulama dan umara. Keberhasilannya dapat dilihat ketika ia menaklukkan Gerindra Wardana yang membuat tata kerajaan pada tahun 1475 Masehi. Beliau meninggal pada tahun 1518 Masehi. Dengan demikian, perkiralah permintaan Raden Fatah. Raden Fatah dinobatkan memerintah Demak selama 43 tahun. Sepeninggalan Raden Fatah, tata kerajaan Demak dipegang oleh Adipati Unus atau yang sering disebut dengan Pati Unus, yang merupakan putranya sendiri dan menjadi Raja Demak yang kedua. Pati Unus memerintah Demak dari tahun 1518 Masehi sampai tahun 1521 Masehi. Semasa pemerintahan beliau berhasil mengadakan perluasan wilayah kerajaan. Dia berhasil menghilangkan kerajaan Majapahit yang beragama Hindu yang ada pada saat itu sebagai wilayah, menjalani kerjasama dengan Portugis. Pada tahun 1512, Demak mengirimkan armada perangganya menuju Malaka. Namun setelah armada sampai di pantai Malaka, armada Pangeran Lor dihujani meriam oleh pasukan Portugis yang dibantu oleh menantu Sultan Muhammad, yaitu Sultan Abdullah Raja dari Kampar. Pati Unus meninggal pada tahun 1521 Masehi. Dengan demikian, beliau memerintah selama 3 tahun. Setelah meninggalnya Pati Unus, Sultan Trenggana yang dinobatkan sebagai raja ketiga, yang memerintah Demak dari tahun 1521 sampai 1546. Adapun nama lain dari Trenggana adalah Tungkalo, lahir pada tahun 1483. Di bawah pemerintahan Kesultanan Demak mencapai masa kejayaannya. Sultan Trenggana bermula memperluas daerah kekuasaannya hingga ke daerah Jawa Barat pada tahun 1522 Masehi. Kesultanan Demak mengirim pasukannya ke Jawa Barat di bawah pimpinan Fathahillah. Daerah yang berasal dikuasai antara lain Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Penguasa terhadap daerah tersebut bertujuan
menggagalkan hubungan antara Portugis dan kerajaan Pajajaran. Satu persatu daerah Jawa Timur berhasil dikuasai seperti Madiun, Gresik, Tuban, dan Malang. Sultan Trenggana menjabat sebagai seorang raja, masih tergolong muda dan sedikit produktif karena masih berusia 38 tahun. Sedangkan Rasul saja diangkat menjadi nabi dan rasul pada usia 40 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa usia Raden Fata pada saat memimpin kerajaan Demak memang pada usia yang tepat untuk memimpin. Sehingga pemikirannya untuk memajukan kerajaan Demak bisa ia optimalkan guna kejayaan bagi kerajaan Demak tersebut. Bila diperhatikan, kerajaan Demak bisa dilihat dari kehidupan ekonomi. Kerajaan Demak ini semakin berkembang karena Demak memiliki daerah pertanian yang luas sebagai penghasilan bahan-bahan makanan. Selain itu juga memiliki pelabuhan-pelabuhan yang besar. Hal itu sangat memungkinkan kerajaan Demak berkembang menjadi kerajaan agraris maritim. Dalam kegiatan perdagangan, Demak berperan sebagai penghubung antara kerajaan-kerajaan penghasil rempah-rempah dan Nusantara bagian timur dan barat. Sebagai kerajaan yang memiliki daerah pertanian yang luas, maka Demak juga memperhatikan sektor pertanian, sehingga beras dan jagung dapat dijadikan sebagai komoditi utama dagang yang pada akhirnya Demak memperoleh keuntungan yang besar di bidang ekonomi. Adapun kehidupan sosial dan budaya masyarakat Demak lebih berdasarkan pada agama dan budaya Islam, karena memang pada dasarnya Raden Fata sebagai raja pertama Demak menghendaki jika Demak dijadikan pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Sebagai pusat penyebaran agama Islam, Demak menjadi tempat berkumpulnya Wali Songo dan para wali yang lain yang menjadi murid atau pengikut Wali Songo maupun penyebar agama Islam. Bahkan, Wali Songo tersebut menjadi penasehat bagi raja-raja Demak yang menjadi pemimpin dimulai dari Raden Fata, Adipati Unus, dan seterusnya. Dengan demikian, terjadilah hubungan yang erat antara Wali Songo dengan raja atau bangsawan. Hubungan yang erat tersebut mampu menyatukan rakyat Demak yang pembangkang dan hormat baik terhadap Wali Songo maupun Raja Demak. Namun sayang, Sultan Trenggana meninggal di saat penaklukan Pasuruan. Beliau terbunuh oleh seorang anak kecil yang berusia 13 tahun. Karena anak kecil ini merasa tersinggung dengan perbuatan Sultan Trenggana terhadapnya. Jadi, pemberitaan Sultan Trenggana hanya berlangsung selama 25 tahun. Sepeninggalan Sultan Trenggana, kerajaan Demak mengalami kemunduran. Karena di Demak mengalami problem interan dalam keluarga, terjadi perang saudara antara putra sulung Sultan Trenggana dengan Pangeran Sekar yang dipicu dengan perbuatan kekuasaan, yang mana Pangeran Sekar yang seharusnya menggantikan Sultan Trenggana dibunuh oleh Sunan Prawoto dengan harapan ia dapat mewarisi tahta kerajaan putra Pangeran Sekar bernama Penangasan dari Jipak. Menurut balas atau kematian ayah dengan membunuh Sunan Prawoto. Selain Sunan Prawoto, Arya Penangasan juga membunuh Pangeran Hadiri, suami Ratu Kalinyamat, adik Sunan Prawoto. Naiknya Arya Penangasan ke tahta kerajaan tidak disenangi oleh Pangeran Adiwijoyo atau Joko Tingkir, menantu Sultan Trenggana. Arya Pangeran dapat dikalahkan oleh Joko Tingkir yang selanjutnya memindahkan pusat kerajaan ke Pajang dan di sana ia mendirikan Kesultanan Pajang. Dengan demikian,
berakhirlah kekuasaan kerajaan Demak. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Kerajaan Islam Demak di Jawa masa pemerintahan Sultan Trenggana pada tahun 1521 sampai 1546. Diketahui bahwa pada masa pemerintahan Raden Fata, Raja pertama Demak sudah cukup berkembang, tetapi yang melatar belakangi penelitian mengangkat judul tersebut ialah penelitian tertarik karena pada masa pemerintahan Sultan Trenggana ini yang mengalami masa kejayaan atau masa keemasan, bukan pada masa Pati Unus ataupun pada masa Sunan Prawoto. Membahas tentang sejarah. Sejarah baru menggunakan analitis kritis, sedangkan sejarah lama hanya penjelasan deskriptif naratif. Subjek pada sejarah lama hanya terbatas pada orang-orang besar saja. Akan tetapi, pada sejarah baru subjeknya pada semua lapisan dan sebagainya. Dalam metode penelitian sejarah ada 4 tahap, yaitu heuristik dari bahasa Yunani. Heuristiken yang berarti menemukan atau mengumpulkan sumber. Heuristik juga suatu teknik dan bukan suatu seni. Oleh karena itu, heuristik tidak mempunyai peraturan-peraturan umum. Jadi, heuristik adalah suatu metode penelitian sejarah dalam langkah awal untuk menemukan atau mengumpulkan berbagai sumber data yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti, berupa catatan, kesaksian, dan fakta-fakta lainnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Sumber primer dapat digolongkan dalam penelitian studi kepustakaan, sehingga sumber-sumber yang digunakan adalah sumber pustaka atau sumber tertulis. Kritik sumber. Setelah sumber-sumber dan data terkumpul, baik berupa sumber tertulis maupun berupa benda, maka sumber tersebut diuji melalui beberapa kritik, baik berupa internal maupun eksternal. Kritik eksternal merupakan tahap pengujian atas asli atau tidaknya sumber yang telah ditemukan. Dalam kritik eksternal, ini pengujian dapat menyelesaikan secara fisik, baik dari segi kertas, tinta, bahasa, gaya tulisan dan ungkapan-ungkapannya, maupun dari penampilan luarnya. Untuk membuktikan autentitas sumber ini, penulis akan meninjau dari berbagai aspek, yaitu kapan sumber itu dibuat, di mana sumber itu dibuat, dan apakah sumber yang ditemukan merupakan sumber asli atau plagiat. Kritik interan dilakukan untuk menilai kelayakan atau kredibilitas sumber. Biasanya mengacu pada kemampuan sumber untuk mengungkapkan kebenaran suatu peristiwa. Kritik intern juga menguji keaslian dan kebebasan sumber secara mendalam. Apakah isi dari buku tersebut dapat dipercaya atau tidak? Interpretasi. Interpretasi sering disebut juga dengan analisis sejarah. Sedangkan interpretasi itu sendiri berasal dari kata introspeksion, yang berarti suatu penjelasan yang diberikan oleh penafsiran. Dalam interpretasi digunakan 2 metode, yakni analisis dan sintesis. Analitis berarti menguraikan, sedangkan sintesis berarti menyatukan. Jadi, interpretasi adalah menguraikan dan menyatukan data-data yang ada secara kronologis, rasional, dan kualitatif berdasarkan pada aspek pembahasan. Historiografi. Fase terakhir dalam metode sejarah historiografi merupakan rekonstruksi yang imajinatif atau cara penulisan, pemaparan dan laporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan dalam penelusuran sejarah ini. Perubahan akan diuraikan kronologinya.
Historiografi berasal dari histori yang artinya sejarah dan grafis artinya tulisan, sebagaimana yang berada dengan ilmu sosial. Karena perubahan ilmu sosial akan dikerjakan dengan sistematik dan biasanya berbicara masalah kontemporer. Penulisan sejarah adalah usaha rekonstruksi peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Secara garis besar, penyajian penelitian ini terdiri atas beberapa bagian pengantar, hasil penelitian, simpulan. Setiap bagian biasanya terjebarak dalam bab-bab atau subbab yang jumlahnya tidak ditentukan secara mengikat. Yang penting antara satu bab dengan bab yang lain harus ada penelitian. Bagian pengantar atau biasanya disebut dengan pendahuluan atau mukadimah merupakan bagian yang sangat penting dalam penulisan. Adapun bagian kesimpulan, isinya adalah melampirkan generalisial dari yang telah diuraikan dari bab sebelumnya. Sistem penulisan. Penyusunan skripsi ini tidak jauh berbeda dengan sistematika penyusunan pada skripsi lain. Dimulai dari kata pengantar, daftar isi dan dibagi menjadi beberapa bab dan subbab, serta diakhiri dengan kesimpulan, sarana, dan penutup. Adapun untuk lebih jelasnya, penulisan akan mencoba memberikan gambaran sebagaimana bab-bab tersebut. Bab 1 pendahuluan yang memuat latar belakang masalah. Bab 2, pada bab ini penulisan membahas secara umum tentang kerajaan Islam Demak. Bab 3 ini membahas tentang biografi Sultan Trenggana. Bab 4 ini menulis agar menguraikan eksistensi Sultan Trenggana. Dan yang terakhir bab 5 merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan sarana. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan. Saya akhiri. Rahayu, Rahayu, Rahayu.